Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sidik. NIM saya A21356. Saya mahasiswa semester 3 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam atau yang biasa disingkat KPI. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah atau yang biasa dikenal STI Al-Fatah yang bertempatan di Jalan Pesantren Pasir Angin, Cilengsi, Bogor. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, jadi saya di sini ingin sedikit sharing dari ilmu yang saya dapatkan selama kuliah di STI Al-Fatah ini. Nah, pastinya dari apa yang saya sharing tentunya banyak kekurangan dong. Jadi, jika kalian memiliki kritik, saran, serta masukan, bisa banget kok tulis di kolom komentar. Pada kali ini, saya ingin sharing satu mata kuliah yang ada dalam program studi saya, yaitu tentang teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini membahas tentang apa saja aspek-aspek hambatan yang terjadi saat berkomunikasi. Dalam teori komunikasi banyak sekali sub-sub tema yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang teori spiral keheningan atau yang biasa dikenal orang yaitu spiral of silent theory. Nah, tapi tunggu dulu. Sebelum masuk ke pembahasan, ada sedikit cuplikan untuk sebagai contoh seperti apa sih yang terjadi di dalam atau permasalahan yang terjadi di dalam teori ini. Tanpa banyak basa-basi, yuk markilat, mari kita lihat. Apa? Halo. Semua kumpul di kantor. Masuk. Sabar bos, sabar. Nah, ada apa bos? Saya akan kirimkan datanya kepada kalian. Kalian lihat, semakin kesini, semakin banyak manusia-manusia yang tidak memakan bubur sambil lihat. Kalian tahu tugas asosiasi penyeimbang dunia ini. Kamu jangan ketawa. Saya ingin minta pendapat dari kalian satu-satu. Apa pendapat kalian tentang makan bubur sambil lihat? Saya setuju bos. Makan bubur itu harus diaduk. Kalau enggak, tidak akan nikmat. Kalau saya setuju bos. Aduh, gua nggak setuju kalau makan bubur itu diaduk, karena akan menghilangkan keestetikannya. Gua harus jawab gimana? Kalau nggak setuju, gua bisa dikeluarin dari asosiasi ini. Ya udah, gua akan perjuangkan dengan sepenuh jantung ini. Apa jawaban kamu? Baik bos, saya setuju. Bagus. Kita cukupkan rapat kali ini. Telah sama-sama kita saksikan cuplikan yang tadi. Nah, ayo mari kita mulai masuk ke pembahasan. Teori spiral keheningan atau yang biasa dikenal spiral of silent theory pertama kali diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Human. Dia
orang yang berkebangsaan Jerman, yang dimana dalam tulisannya dia menulis judul yang berjudul Spirit of Silence pada tahun 1973. Teori ini mengungkapkan permasalahan suatu kelompok minoritas yang mereka cenderung tidak berani atau diam soal aspirasinya karena ada dampak sosial yang dimana ia akan merasa terkucilkan. Dalam teori ini, Elizabeth Noel Newman memiliki 3 asumsi. Asumsi yang pertama, yaitu dimana seperangkat masyarakat memiliki kekuatan untuk memberi hukuman sosial terhadap seseorang yang tidak sepakat terhadap pendapatnya. Nah, dalam asumsi pertama ini, Elizabeth Noel Newman itu mengatakan atau mengutarakan bahwasannya ketika seseorang memiliki pendapat yang sama terhadap mayoritas, maka ia akan merasakan cenderung aman dan tidak merasa takut akan rasa isolasi tersebut karena dia memiliki nilai-nilai yang sama yang dimiliki oleh kaum mayoritas. Lalu rasa ketakutan akan muncul ketika kaum minoritas yang dimana ia memiliki nilai-nilai yang berbeda terhadap kaum mayoritas yang mengakibatkan mereka takut akan isolasi serta pengkucilan bagi mereka yang tidak sependapat dengan nilai-nilai yang dimiliki kaum mayoritas. Maka sebab dari itu orang atau kaum minoritas tidak berani berpendapat karena mereka takut akan akibat tersebut. Asumsi yang kedua, Elizabeth Noel Newman berasumsi bahwa setiap orang memiliki 2 sumber dalam hidupnya. Yang pertama yaitu sumber observasi dirinya sendiri dan media. Nah, dari sini bisa terlihat ketika seseorang memiliki observasi atau pandangan dirinya sendiri, maka ia akan memiliki suatu nilai yang seharusnya ia jaga. Akan tetapi ketika suatu media tidak hanya 1, bahkan 2, 3, yang dimana seorang ini memiliki pendapat sendiri, bisa akan runtuh karena pendapatnya termasuk dari pendapat yang minoritas. Jadi mau tidak mau ia akan mengikuti dan tergiring opininya oleh pendapat-pendapat mayoritas. Asumsi yang ketiga yang dimana pendapat seseorang bisa berubah atau bisa dipengaruhi oleh opini-opini publik. Beda loh dengan tadi asumsi yang kedua. Nah, kalau yang ini lebih seperti ini contohnya. Ketika seseorang memiliki suatu pendapat, akan tetapi dalam halayak publik itu membahas pendapat yang bertentangan, maka mau tidak mau ia tidak akan berani mengeluarkan pendapat tersebut. Padahal bisa jadi pendapat ia bisa lebih bagus dari pendapat publik tersebut. Nah, dari sini suatu pemikiran yang sebenarnya ia miliki atau gagasan atau ide, karena ia terkalahkan oleh pembahasan atau tema dari opini lain atau dari pembahasan lain, maka ia terkalahkan dengan opini yang lebih mayoritas, lebih banyak dibahas. Telah sama-sama kita pelajari, ya saya juga masih belajar. Jadi kesimpulan dari teori ini atau teori spiral keheningan atau biasa yang disebut teori spiral of silence, yaitu teori yang dimana membahas bahwasanya seseorang itu bisa setuju dan mengikuti pendapat orang lain karena dia merasa dalam keadaan minoritas, bukan mayoritas. Jadi dimanapun minoritas itu berada, ia akan 1 ketakutan karena hukum sosial
Kedua, ia tidak memiliki suara. Lalu yang ketiga, ia akan perlahan-lahan mengikuti atau setuju secara terpaksa. Seperti itulah teori spiral keheningan pada kali ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih telah mengikuti step by step video saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, itu dari diri saya pribadi. Jika ada benarnya, itu hanya datang dari Allah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.